Selamat hari Minggu bagi kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita boleh sapa dulu kiri kanannya dan katakan selamat datang teman, atau bisa memberikan pujian kepada dia. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat yang beribadah online dimanapun saudara berada. Dan minggu ini adalah minggu pertama kita memasuki di bulan April, dan kita memasuki tema di bulan yang baru, yaitu tentang kasih Bapa. Boleh katakan ke kiri kanannya, tema kita bulan April ini saudaraku adalah kasih Bapa. Nah, bulan April selalu membawa sukacita yang khusus, yang istimewa bagi kita. Kenapa? Karena setiap bulan April kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Usia gereja kita sudah 28 tahun. Di tanggal 9 April nanti. Jadi di tanggal 10 April, tepatnya pada hari Minggu, kita akan mengadakan ibadah sekalian ucapan syukur untuk ulang tahun gereja kita. Hanya satu kali ibadah saja, jangan lupa ya, satu kali ibadah saja, dan kita masuk sama dengan ibadah pertama yaitu jam 9. Jadi bagi kita yang ibadah kedua jam 11 jangan terlambat, karena ibadah kita hanya satu kali dan juga hanya dilakukan di jam pagi yaitu jam 9 pagi sesuai dengan protap new normal. Dan pada hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, kita satu meja kembali dengan Tuhan, dan kami mengingatkan yang di rumah bisa menyiapkan daripada cracker ataupun juga air ataupun teh sebagai ganti tubuh darah Yesus, yang itu adalah roti dan anggur. Dan saat ini kita akan membacakan ayat renungan kita. Saya mengundang dengan kasih Tuhan kita bangkit berdiri. Ayat renungan kita diambil dalam Ratapan 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Sama-sama kita baca Ratapan 3 ayat 58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam genggaman-Mu. Apapun yang akan terjadi di hari esok kami percaya Tuhan yang melindungi dan menjaga kehidupan kami. Hari
hari esok. Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku berjalan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami selalu bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Apapun yang kami lalui, Engkau selalu ada, Amin. dan kami percaya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa,
hidupku. Kau membuka jalan di setiap jalan tertutup, dan kau selalu berjalan di depanku, dan kau berikan kemenangan. Ketika kami mengangkat tangan dan menyembah-Mu, kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan sukacita-Mu, dan kami percaya. Jesus, Jesus, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind. Come on, sing again. Remember love, remember your mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Come on, church, let's sing again, let's worship Him. Come on, with one voice, shout to Christ. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear out this graceful heart, sing out your praise forever. Jesus, we need you, Lord. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear out this graceful heart, sing out your praise. Come on, remember His love. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me, remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me, Christ before me, Christ behind me. Hallelujah. We give you praise, our Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, juga bersama dengan topik-topik doa kita yang dapat kita lihat di layar di depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami bersyukur atas kehadiran-Mu Tuhan. Di sepanjang kami beribadah di tempat ini dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami di setiap hari-hari kami Tuhan, sehingga di sepanjang bulan Maret dapat kami lalui bersama dengan Engkau, dan oleh kekuatan Tuhan juga kami dapat memasuki bulan April ini Tuhan. Sungguh Kau Allah yang luar biasa yang telah memberkati kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Juga kami bersyukur kepadamu Tuhan buat berkat-berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami,
baik Tuhan di dalam hal materi Tuhan. Amin. Kau yang sudah memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, setiap usaha yang sudah kami kerjakan Tuhan. Juga kami bersyukur untuk kepintaran pengetahuan yang Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat pekerjaan yang semakin meningkat Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan musim yang kami jalani sampai pada hari ini musim pandemi, namun kasih Tuhan tetap ada bagi kami. Berkat Tuhan tetap tersedia di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melihat pekerjaan-pekerjaan kami meningkat, maju, pendapatan-pendapatan kami juga boleh bertambah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini juga kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaikkan doa kami Bapa bersama-sama di tempat ini, di mana pada tanggal 9 April 2022 ini Tuhan, tepat gereja-Mu berusia 28 tahun Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan-Mu yang sudah menopang gereja-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan bagi gereja-Mu, pertumbuhan yang Kau berikan bagi gereja-Mu, bahkan perkara-perkara rohani yang Tuhan berikan bagi gereja-Mu Bapa. Dan biarlah di usia yang ke-28 tahun ini Tuhan, semua kami jemaat-Mu mendapatkan visi Tuhan untuk dapat kami kerjakan. Kami menemukan Tuhan pekerjaan-pekerjaan yang baru, kami menemukan cara-cara yang baru Tuhan untuk kami kerjakan bersama-sama untuk memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Semua kami jemaat-Mu Tuhan, semakin kami tekun, semakin kami bertumbuh, semakin kami siap Tuhan untuk diproses Tuhan lewat gereja-Mu. Semakin kami menetapkan hati kami untuk tinggal di dalam firman-Mu, di dalam pengajaran-pengajaran kebenaran firman-Mu yang kami terima lewat gereja ini Tuhan. Sehingga di usia yang ke-28 ini kami melihat Tuhan kami, Tuhan yang sama, yang menopang gereja ini untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa di hadapan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan Tuhan mengikuti Tuhan Yesus ujian akhir sekolah mereka. Tuhanlah yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan memberikan bagi mereka hikmat Tuhan, kepengetahuan, sehingga mereka mengerti Tuhan beban mereka. Mereka Tuhan angkat beban mereka di hadapan-Mu. Sungguh-sungguh mereka memanfaatkan Tuhan waktu yang ada pada mereka untuk memperkaya diri mereka Tuhan, untuk mereka rajin belajar Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat hasil daripada ujian UTS anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang sudah memberkati Tuhan ujian mereka, Kau yang sudah memberkati jawaban-jawaban terhadap soal-soal yang sudah diberikan. Kami berdoa Tuhan meminta hasilnya baik Tuhan, sehingga anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan Tuhan Yesus peringkat Tuhan di tempat kampus mereka, di sekolah mereka. Juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari Tuhan judul Tuhan Yesus proposal tesis mereka. Biar Engkau yang menuntun, Engkau mengarahkan mereka, sehingga mereka menemukan judul yang tepat Tuhan Yesus untuk proposal tesis mereka. Dan ketika judul itu ditemukan Tuhan, Engkau juga Allah yang sama, yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, sehingga mereka dapat mengerjakan proposal tesis mereka sampai selesai Tuhan. Inilah doa kami bagi setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat yang membutakan mata kami, sehingga tidak menemukan visi yang dapat kami kerjakan di usia gereja Tuhan yang ke-28 tahun ini, yang menghalangi kami untuk semakin maju, semakin bertumbuh, tetap bertahan dalam firman Tuhan yang kami terima lewat sidang Tuhan ini tidak berkuasa. Tinggalkan semua kami umat Tuhan, segala roh kegagalan, gagal menemukan judul terhadap proposal tesis yang akan dikerjakan, tinggalkan di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, haleluya, amin. Because we need you Lord, we need you. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Jesus, I need you Lord. Jesus,
sangat yakin Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan, barang sedetik pun Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkaulah penjaga kami yang sempurna. Oleh sebab itu kami bersyukur dan sangat berterima kasih. Khususnya kami boleh masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan April. Dan kami percaya bulan ini pun berkat-berkat Tuhan tersedia di depan kami. Dan kami bersyukur karena pada bulan ini kami dapat belajar satu tema yang baru. Dan pembelajaran kami tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami pun dapat belajar sesuatu di dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi dan berkatilah apa yang sebentar kami dengarkan melalui firman-Mu. Baik saya yang menyampaikan dan seluruh jemaat yang mendengarkan. Sama-sama singkapkan sesuatu bagi kami Roh Kudus. Kami tidak mau pulang tanpa kami mendapatkan pewahyuan daripada-Mu. Sehingga pewahyuan itu yang mengubahkan cara pandang kami akan hidup ini. Sehingga tidak dengan cara yang lama kami hidupi kehidupan kami, tapi dengan cara hidup yang lebih baik. Cara hidup yang lebih bernilai lagi di hadapan Tuhan dan dihormati sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa biarlah firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur, sehingga firman-Mu dapat berurat berakar dan dapat berbuah berganda. Amin. Tidak hanya kami yang menikmati buahnya, tetapi orang-orang di sekeliling kami pun menikmati buah daripada orang-orang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa, sama-sama kita percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat siang dan selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Boleh sekali katakan kiri kanannya selamat hari Minggu atau selamat siang saudara yang terkasih. Haleluya. Dan selamat datang juga di bulan yang baru yaitu bulan April. Dan kita sudah melewati 3 bulan di tahun 2022. Mari tetap kuat, tetap melangkah maju, tetap bersemangat. Karena Tuhan yang sama yang membuka tahun ini dan Tuhan yang sama juga akan menyertai kita selama tahun ini. Pada bulan April ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar satu tema yang baru dan saya percaya tema ini akan memberkati kita juga. Pada bulan yang lalu kita belajar tema yaitu tuntunan ilahi. Dan pada bulan ini kita akan belajar satu tema yaitu kasih Bapa. Sama-sama kita katakan kasih Bapa. Boleh bilang juga kiri kanannya kasih Bapa. Sesuai dengan judul besar ataupun tema besar gereja kita pada tahun ini yaitu help atau menolong, pertolongan. Saya percaya bahwa kasih Bapa akan memampukan kita mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditolong Tuhan. Bagaimanapun kondisi kita pada hari ini, atau bagaimanapun problems yang sedang kita hadapi pada hari ini, pergumulan, struggle yang sedang kita hadapi pada hari ini, saya mau ingatkan kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditolong Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kita bukan Tuhan yang meninggalkan. Ini yang kita pelajari pada bulan yang lalu. Bahwa setelah Allah menyelamatkan kita, Dia tidak meninggalkan kita. Tetapi setelah Allah menyelamatkan kita, Dia menuntun kita. Salah satunya adalah untuk mengenal kasih-Nya. Lebih dari mengenal berkat-berkat Tuhan, Allah lebih rindu kita mengenal kebaikan hati-Nya. Lebih dari mengenal berkat-berkat-Nya. Saya percaya bahwa kita semua seiring dengan pertumbuhan rohani kita, karena sebentar lagi kita akan merayakan juga ulang tahun GKI Padang yang ke-28. Ya saya pribadi sangat suka karena ya umur saya turun jadinya kan. Jadi saya anggap saya ulang tahun yang ke-28, jadi belum 30. Nah, di usia kita yang seharusnya sudah dewasa, biar kita menjadi gereja yang mengenal akan kasih Bapa. Menjadi orang-orang percaya yang mengenal akan kasih Bapa. Bukan hanya mengenal berkat-berkat-Nya. Nah, jikalau kita hanya kenal akan berkat-berkat Tuhan, satu hal saya mau pastikan bahwa hidup ini enggak hanya tentang berkat-berkat saja. Sometimes ada kalanya kita akan menghadapi musim yang seolah-olah berkat itu jauh dari kita. Seolah-olah musimnya sedang kurang baik, tidak musim panen, tidak musim menuai. Namun,
Kalau kita sebagai gereja mengenal akan kasih Tuhan, akan kasih Bapa, walaupun di musim itu, walaupun di momen itu, tidak banyak yang kita terima, tapi karena kita mengenal hatinya, kita tidak meninggalkan kebaikannya. Dan kita sebagai gereja tidak meninggalkan kewajiban kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Karena kita tidak cukup hanya melayani Tuhan, namun kita perlu untuk melayani sesama kita. Katakan juga kiri kanannya, melayani Tuhan dan melayani sesama. Tidak cukup kita hanya melayani Tuhan, tapi kita perlu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu untuk melayani sesama kita, dimanapun marketplace kita, Bapak Ibu Saudara. Ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai siswa, ada yang sebagai pegawai, ada yang sebagai wirausaha. Dimanapun kita punya kewajiban untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini yaitu melampaui segala pengetahuan. Kita akan bagi firman Tuhan ini dalam dua bagian. Pertama kita akan baca ayat 23 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini part pertama daripada cerita ini. Ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi ada banyak hamba-hamba daripada raja itu yang waktu itu sedang mengadakan perhitungan. Lalu muncullah seseorang yang nongol ke atas gitu, kayak terindikasi. Karena utangnya gede banget. Utangnya nggak kecil. Utangnya adalah 10.000 talenta. Nah mungkin ada lagi yang lain berhutang. Ada lagi yang lain berhutang, karena dikatakan hamba-hamba. Jadi bukan hanya satu hamba, oke? Ada banyak hamba yang berhutang. Tapi yang satu ini spesial, karena utangnya banyak. Hutangnya 10.000 talenta. Talenta adalah mata uang yang paling tinggi pada waktu itu. Atau alat tukar yang paling tinggi pada waktu itu. Dari sekian banyak hamba yang berhutang, ada satu yang sangat besar utangnya, yaitu 10.000. Dikatakan dia tidak mampu melunasinya. Dia tidak mampu melunasinya. Tetapi raja tetap mengadakan perhitungan dengan dia. Karena hutang adalah hutang. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kita baca, untuk melunasi utangnya, raja harus menjual hamba itu, menjual anak istrinya, dan menjual seluruh kepunyaannya. Untuk membayar hutang itu. Sedemikian besar 10.000 talenta, sehingga itu senilai dengan seluruh hidup daripada hamba itu. Hidupnya, hidup istrinya, hidup anaknya, dan apa yang sudah dia dapatkan pada waktu itu. Segitu besarnya. Untuk menggantikan. Besarnya utang itu setara dengan akhir daripada kehidupannya. Dan masing-masing kita mungkin punya pengalaman tersendiri akan hutang, Bapak Ibu Saudara. Yang namanya berhutang pasti tidak enak. Berapapun itu. Bahkan 100.000 pun utang itu rasanya nggak enak. Apalagi kalau utangnya tepat, maksudnya utangnya itu momennya pas banget. Pas kali kita perlu. Jadi udah utang uang, utang budi lagi. Biasanya itu nggak bisa dibayarkan. Sehingga ada pepatah berkatakan bahwa hutang budi dibawa mati. Kita tahu rasanya bagaimana sebagai orang yang pernah berhutang.
Dan tidak selalu tentang uang. Sometimes kita berhutang waktu, atau berhutang pertolongan kepada orang lain, atau berhutang jasa kepada orang lain. Dan bagi orang yang terhutang, itu sama dengan menjadi budak dari orang yang memberikan hutang. Amsal 22 ayat 7 berkata, bahwa orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saya temukan ada 4 dampak daripada berhutang, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah hubungan rusak atau bahkan terputus. Tidak jarang kita lihat teman menjadi pisah kongsi. Gara-gara ketika ditagih hutangnya, dia ngeles. Akibatnya pertemanan yang mungkin sudah tahunan, puluhan tahun menjadi rusak hanya karena hutang yang tidak seberapa. Yang kedua, dampaknya adalah hubungan menjadi tidak nyaman atau ada rasa takut. Coba bayangkan kita diundang makan oleh orang yang memberi kita hutang. Pasti sebelum kita datang, ada beribu pertanyaan di dalam kepala kita. Akankah dia menanyakan hutangnya? Jadi durasi selama kita makan, katakan kita makan bersama dengan dia selama 1 jam, kita terus curious, kita terus ingin tahu kapan dia tanya utangnya sama saya. Sehingga makanan itu yang mungkin enak sekali menjadi ingin kita muntahkan, saking tidak enaknya. Karena kita penasaran, kok dia nggak tanya utangnya? Karena kita sedang berhutang dengan dia. Yang kedua adalah hubungan menjadi tidak nyaman atau kita akan hidup dalam ketakutan. Yang ketiga akan merasa tertindas karena sedikit-sedikit ditanya, utangmu kapan lunas, kapan kamu bayar. Setiap kali kita akan mau beli barang baru, kita menjadi takut. Nanti kalau aku beli barang ini, nanti dia akan bilang, ganti motor, utang gak dibayar. Padahal motornya pun berutang juga sama orang lain. Yang keempat, tidak bebas mengekspresikan hidup kita. Ada orang mengundang kita, dan kita tahu dia memberikan kita hutang, kita akan pilih-pilih, jangan bajunya kemahalan kan. Nanti ketika kita datang, dia akan bilang, beli baju bagus bisa, bayar hutang gak bisa, padahal yang bagus itu second juga mungkin. Kita gak bisa bebas mengekspresikan kehidupan kita. Ini yang terjadi pada orang-orang yang memiliki hutang. Hal ini juga yang terjadi pada hamba yang berhutang kepada raja itu. Hubungan dia dengan raja menjadi terputus. Hubungannya menjadi tidak enak, dia hidup dalam ketakutan. Dan dia akan tetap menjadi hamba, dia akan tetap menjadi budak, dia akan tertindas karena dia perlu melunasi utang-utangnya. Dan yang keempat, dia tidak bebas mengekspresikan dirinya. Karena dia akan takut, kalau saya terlalu berekspresi, akankah saya ditagih dengan utang saya? Dan intinya adalah budak itu tidak mampu membayar utangnya. Lalu apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Kita lihat ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Raja berbelas kasihan. Hamba ini nggak mampu. Dia harus jual dirinya, anak istrinya, dan semuanya. Dan itu pun mungkin belum melunasi utangnya. Ataupun kalaupun itu sudah melunasi utangnya, tapi dirinya sudah terjual. Semua harga dirinya, semua masa depannya, semua impiannya dia jual. Demi melunasi utang-utangnya. Dan raja itu sadar bahwa dia tidak mampu, hamba itu tidak mampu. Matius 18 ayat 27. Dalam Amplified Bible saya dapatin seperti ini. And his master's heart was moved with compassion, and he released him and forgave him, canceling the debt. Inilah kasih Bapa, Bapak Ibu Saudara. Move with compassion. Digerakkan oleh belas kasihan. Kasih Bapa, kasih Raja itu bukan karena kebaikan hamba tersebut. Bukan karena pahala, bukan karena ada budi yang dia buat. Bukan karena baiknya pekerjaannya. Tapi ayat 27 berkata, Raja itu berbelas kasih. Move with compassion.
Inilah kasih Bapa, yaitu kasih agape. Kasih yang digerakkan oleh belas kasihan. Bukan karena pantas, bukan karena layak, bukan karena ada jasa, bukan karena imbalan atau pamrih, tetapi murni oleh karena compassion, oleh karena belas kasihan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maksud saya adalah kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Memang Allah yang sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya tentang keselamatannya. Jadi kita diselamatkan bukan untuk membangga-banggakan diri kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bisa melayani bukan untuk membanggakan pelayanan itu. Bukan. Karena kalau kita bisa selamat, kita bisa hadir hari ini untuk beribadah. Dan hari ini kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama. Itu bukan karena kebaikan kita, tetapi murni karena pemberian Tuhan. Kadang-kadang konsep ini yang seiring perjalanan kehidupan rohani kita lupakan. Seiring kita makin berumur dalam menjadi orang Kristen, kita merasa bahwa kita diberkati karena lamanya kita jadi anak Tuhan. Dan kita mulai meninggalkan konsep akan kasih Bapa. Kasih yang digerakkan oleh belas kasihan. Beberapa kali juga, bahkan sering kali di dalam perjanjian baru, ketika Yesus menemukan ada orang buta, kemudian hatinya tergerak oleh belas kasihan dan orang buta itu sembuh. Pada waktu Yesus berjalan, ada seseorang wanita yang perdarahan 12 tahun. Pada waktu itu, Yesus tidak sedang dalam event untuk menyembuhkan orang. Tapi ada seorang yang rindu akan sebuah kesembuhan ilahi. Kemudian dia memegang jubah Yesus, dan Yesus merasakan bahwa ada energi yang keluar dari dirinya. Dia bukan mengatakan, hey, ini bukan sedang event saya untuk menyembuhkan orang lain. So why you touch me? Ngapain Anda pegang-pegang saya? Dari sini kita belajar untuk melayani sesama, tidak perlu event khusus Bapak Ibu Saudara. Begitu ada ibadah baru kita melayani. Ketika nggak ada ibadah, kita tidak lagi melayani. Justru ketika Yesus merasakan bahwa ada yang menyentuh jubahnya, dia mengatakan, pergilah, engkau sudah disembuhkan. Ada seorang tuan yang datang kepada Yesus dan kemudian memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Dan orang itu bukan orang Yahudi. Yesus katakan, aku datang hanya untuk orang Yahudi, tidak layak memberikan roti kepada anjing katanya. Tapi orang itu bersikeras. Dia katakan, ya Tuhan, tetapi anjing itu pun bisa menerima remah-remah roti dari meja tuannya. Dan seketika Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan sembuhlah hamba daripada majikan tersebut. Bapak Ibu Saudara, inilah kasih Bapa, yaitu hati yang tergerak oleh belas kasihan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, melainkan murni pemberian Allah. Dari sisi kita, saya mau ngajak kita lihat dari dua sisi. Menyelamatkan kita, itu adalah pemberian Allah. Secara cuma-cuma. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, bahwa pemberian yang kita anggap cuma-cuma demi keselamatan kita, itu tanpa harga. Pemberian keselamatan yang kita terima bukan karena kerja keras kita, yang kita terima karena cuma-cuma, bukan berarti tidak ada yang mati di kayu salib. Harus ada seseorang yang mati di kayu salib,
sehingga kita bisa menerima pemberian yang cuma-cuma ini. Oke? So, supaya kita nggak salah konsep dalam berpikir sebagai orang percaya. Kita merasa, keselamatan itu adalah sesuatu yang cuma-cuma. Keselamatan adalah karena kasih Bapa, karena kemurnian hati Bapa. Iya benar, tapi kasih Bapa tidak dibayar tanpa harga. Itu dibayar dengan sebuah harga, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Raja itu melunasi hutang hamba tersebut. Memang benar, dari sisi si hamba, dia menerima pelunasan secara cuma-cuma. Uangnya nggak keluar, istrinya nggak jadi dijual, hartanya nggak jadi dijual. Tapi dari sisi raja, raja itu harus merelakan 10.000 talenta hilang. Oke, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih konsepnya. Jangan karena kita merasa bahwa pemberian Tuhan cuma-cuma, lalu kita ngerasa hidup ini gratisan. Pemberian yang cuma-cuma itu ditebus dengan satu darah yang mahal. Ditebus dengan pemberian yang mahal. Dari sisi kita terima cuma-cuma. Tapi dari sisi sorga, ada putra Allah yang dikorbankan. Itulah harga kita. Dan satu-satunya yang bisa menggerakkan hati Allah mengorbankan Yesus, bukan kita, tapi hati Bapa. Move with compassion. Yang berbelas kasihan kepada kita, bukan karena kebaikan kita. Dan setelah hutang-hutang itu dilunasi, dan mungkin kita punya pengalaman tentang hutang seperti yang saya sampaikan tadi. Biasanya setelah hutang dilunasi ada dua hal yang muncul. Yang pertama ada kebebasan, ya kan? Siapa yang pernah hutangnya udah lunas? Contohlah kredit misalnya. Begitu kredit ke-12 atau ke-24 atau ke-36, kita langsung kelar juga. Apalagi kalau besarnya kreditnya itu cukup membebani. Yang pertama yang terjadi ketika hutang dilunasi, kita akan merasakan lega atau ada freedom, ada kebebasan. Dan yang kedua, ada kesempatan untuk melanjutkan hidup. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita dibebaskan, dan seiring dengan kebebasan itu, ada kesempatan untuk menjalani hidup. Galatia 4 ayat 6-7. Mari kita baca bersama Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita ditebus, bukan hanya dosa kita yang ditebus, tetapi status kita diubah. Dari kita yang hamba dosa, kita dibebaskan tidak lagi menjadi hamba dosa. Dan seiring dengan kebebasan itu, Tuhan beri kita kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Kesempatan untuk menjalani hidup. Let's say like a second chance, kesempatan yang kedua. Sebagai anak, berbeda dengan hamba. Hamba tidak punya hak waris. Tetapi sebagai seorang anak, kita punya ahli waris, kita punya hak atas warisan. Pertanyaannya, warisan apa yang kita warisi? Dan bagaimana cara kita mempergunakan kesempatan sebagai ahli waris tersebut? Seringkali kita berbicara, wah saya sudah ditebus, saya sudah anak Allah, dan saya menerima warisan surga. Seringkali kita terjemahkan, warisan itu menjadi suatu terjemahan yang sempit. Seolah-olah warisan hanya bicara tentang berkat Tuhan. Seolah-olah warisan hanya bicara mengenai kesembuhan, bicara mengenai naik pangkat, naik jabatan. Atau mungkin ada yang menerjemahkannya bahwa warisan tentang mati dan kemudian masuk ke dalam surga.
Pertanyaannya apa yang kita warisi? Mari kita lihat Matius 18, kita lanjut ayat 28 sampai 35. Matius 18 ayat 28 sampai 35, mari kita baca. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Cerita yang kedua. Tidak berapa lama setelah hamba itu menerima belas kasihan raja dan hutangnya dilupakan, dihapuskan. Seketika dia keluar dari istana raja, dia lihat ada temannya yang punya hutang sama dia. Sebanyak 100 dinar. Saya temukan referensi seperti ini. 1 talenta itu 6.000 dinar. Hamba itu berhutang 10.000 talenta. Artinya dia berhutang 60 juta dinar. Oke. Dan kawan daripada hamba ini berhutang 100 dinar. 100 banding 60 juta. 0,00016%. 0,00016. Kalau udah 0,000 itu udah kayak 1 atau kayak 0? Udah kayak 0. 0,00 bukan 0,5. 0,5 masih lumayan, itu setengah. Ini 0,00016 dari hutang dia kepada raja. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba itu? Dia kemudian datang, lalu kawan daripada hamba itu mengucapkan perkataan yang sama kepada hamba itu. Dia katakan, sabar dulu, akan kulunaskan, sabarlah dulu. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan raja tadi. Dia lebih memilih untuk memperhitungkan yang 100 dinar. Dia datang, dia cekik kawannya, dan dia masukkan ke dalam penjara. Berbeda atau sama Bapak Ibu Saudara? Berbeda. Tapi saya mau kita dulu pahamin konsep perbandingannya dulu. 60 juta dinar dengan 100 dinar. Itu sangat jomplang sekali. Itu sangat jauh sekali perbandingannya. Pertanyaannya, kenapa yang baru dilunasi 10.000 talenta kok tiba-tiba lupa langsung? Tidak nunggu berhari, berbulan, bertahun. Seketika dia keluar, seketika dia lupa akan apa yang sudah rajanya lakukan. Itu menarik bagi saya Bapak Ibu Saudara. Apakah hamba ini amnesia? Mungkin dia mengalami Alzheimer disease sehingga dia pikun. Kita balik apa yang kita bahas tadi Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita melihat pemberian itu cuma-cuma. Tapi ingatkah kita bahwa pemberian yang kita terima cuma-cuma itu bukan dibayar dengan cuma-cuma. Hamba itu berpikir, wah saya sudah dilunaskan. Dia terima pelunasan itu secara cuma-cuma. Tapi dia lupa.
bahwa 10.000 itu yang harus dia bayarkan, itu dikorbankan oleh tuannya, dikorbankan oleh rajanya. Yang dia lihat cuma-cuma, sudah ditebus, sudah dilunasi, sudah dilupakan. Itu sebabnya kita mengangkat tema akan kasih Bapa, supaya lebih daripada keselamatan, kita fokus kepada kasih-Nya. Bahwa keselamatan yang cuma-cuma kita terima, itu karena kasih Bapa. Itu karena kebaikan hatinya. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah sekali lupa. Dan ketika ada orang yang memiliki hutang dengan kita, I'm not saying just like hanya utang uang saja. Dalam hidup ini akan ada orang yang berhutang dengan kita. Ya, nggak hanya uang saja. Kalau kita mengerti akan konsep kasih Bapa, kita akan bisa menjalani hidup kita menjadi saluran kasih-Nya. Dari kedua cerita ini kita lihat ada perbedaan yang signifikan antara kasih Bapa dengan kasih dunia. Kasih Bapa adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Sedangkan kasih dunia adalah kasih yang bersyarat. Saya berikan kata mudahnya seperti ini. Kasih Bapa, we got what we don't pay. Kasih dunia, we got what we pay. Dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kalau kasih Bapa, kita terima apa yang tidak kita bayar. Tetapi kasih dunia, kita terima apa yang kita bayarkan. Mengingat kesalahan atau mengingat utang seseorang, kekurangan orang lain, itu adalah human nature-nya manusia. Kita nggak perlu diajari untuk mengingat kesalahan orang. Kita sangat pandai mengingat kesalahan orang lain. Coba tanya kiri kanannya, benar bukan? Kalau misalnya ditanya, kekurangan orang tuamu apa? Cepet itu, kenceng. Gak sampai semenit, sehalaman pasti penuh. Mama suka marah-marah, mama gak pernah kasih apa yang aku mau. Mama selalu nuntut nilai bagus. Wow, pokoknya kalau tentang kekurangan, itu adalah human nature-nya kita. Gak perlu les buat itu Bapak Ibu Saudara. Kita jago dalam hal itu. Ngelihat kekurangan orang, kekurangan teman pelayanan, kekurangan teman kerja, kekurangan bos, kekurangan majikan, kekurangan orang lain. Kita sangat hebat dalam hal itu. Benar? Itu sebabnya 100 dinar tadi sangat diingat oleh hamba itu. Kadang kesalahan orang tidak sebanding dengan kebaikan yang dia buat. Tapi memang sudah sifat manusia untuk lebih mudah mengingat kesalahan ketimbang kebaikan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan bahwa mengingat itu sama dengan fokus. Apa yang sedang kita fokuskan akan membuat itu menjadi lebih besar. Oke? Apa yang kita fokuskan dalam hidup ini akan membuat itu semakin besar. Sebagai contoh ada benda yang jauh. Katakan sebuah tulisan, misalnya Bapak Ibu Saudara melihat tulisan di layar. Mungkin sekilas sebentar, tulisan itu terlihat kabur. Tapi makin dilihat, makin konsen, makin fokus, tulisan itu menjadi semakin jelas. Mazmur 103 ayat 2 berkata seperti ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Karena sekali lagi, sebagai manusia, sudah menjadi sifat alami kita untuk mengingat kesalahan lebih daripada kebaikan. Maka Daud berkata, janganlah lupakan kebaikan Tuhan.
Jangan lupakan kasih Bapa, Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa pemberian yang cuma-cuma itu ditebus dengan harga yang mahal. Nah, kalau kita mengingat kesalahan orang lain, apa yang kecil, apa yang kabur akan semakin jelas. Kurang lebih saya mau katakan seperti ini. Makin kita ingat kesalahan orang, makin jelas kesalahannya. Makin kita ingat kebaikan Tuhan, makin jelas kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Fokus kepada kasih Allah justru akan membuat kasih-Nya terasa semakin besar dalam diri kita. Inilah warisan kita, Bapak Ibu Saudara. Warisan kita bukan hanya tentang berkat, tapi warisan kita adalah kasih Allah. Warisan itu bicara pemberian, oke? Warisan itu bicara pemberian. Kalau ada seorang anak menerima warisan, maka itu artinya ada harta atau ada sesuatu yang diberikan dari keluarganya kepada dia. Begitu ya? Nah, pemberian pertama Allah kepada kita adalah keselamatan. Dan keselamatan itu dikerjakan karena kasih Bapa. Itulah warisan utama kita, yaitu kasih Bapa. Bukan berkat, bukan uang, bukan kekayaan, bukan jabatan. Itu semua akan dipenuhi. Tetapi warisan utama kita adalah kasih Bapa. Itu yang membedakan kita dari orang dunia. Katakan kiri kanannya, itu yang membedakan kita dari orang dunia. Inilah warisan utama orang percaya, yaitu kita mewarisi kasih Bapa. Dan pada kesempatan hidup yang kedua ini, marilah kita mempergunakannya untuk menjadi saluran kasih itu kepada orang lain. Dan pada kesempatan hidup yang kedua ini, jangan biarkan kasih Bapa itu berhenti di kita. Tapi marilah kita menjadi saluran kasih itu bagi orang lain, dimanapun kita berada. Bagaimana caranya? Saya bisa menyalurkan kasih Bapa. Sedangkan orang tidak bisa kita bendung untuk tidak buat salah, bukan? Setiap hari ada saja orang yang bersalah kepada kita. Setiap hari ada saja kesalahan orang yang bisa kita ingat. Benar bukan Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa menjadi saluran kasih itu pada orang lain? Kita lihat dalam Efesus 3 ayat 17 sampai 20. Dan saya mengundang teman-teman yang melayani untuk maju ke depan. Efesus 3 ayat 17 sampai 20. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 17. Saya berdoa kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam dalam hati saudara karena iman saudara kepadanya. Semoga saudara berakar kuat dalam kasih Allah yang ajaib itu. Semoga saudara dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Allah, betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasih-Nya itu. Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu, walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak akan pernah melihat kesudahannya, atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian, akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Allah sendiri. Efesus 3 ayat 17 sampai 20. Paulus berdoa supaya Kristus makin lama makin senang berdiam dalam hati kita. Tentu ada kondisi yang perlu diciptakan supaya Kristus bisa tinggal dalam diri kita. Amin. Keselamatan itu pemberian yang cuma-cuma, tetapi untuk Kristus diam dalam diri kita, perlu ada atmosfer yang kita bangun dalam diri kita. Perlu ada kondisi yang kita bangun. Karena untuk tinggal butuh kenyamanan. Itu sebabnya rumah kita buat senyaman mungkin. Ya walaupun ada yang punya kamar kecil, bukan toilet maksudnya, punya kamar yang ukurannya kecil maksud saya. Tetapi apalagi jiwa-jiwa estetik tingkat dewa gitu, pasti ada aja gitu yang dibuat di kamarnya. Entah lampu tumbler lah, entah misalnya dia buat ada glow in the dark di kamarnya. Ada saja tujuannya adalah untuk membuat rumah itu menjadi
Nyaman. Untuk Kristus bisa tinggal dalam diri kita, Kristus perlu nyaman tinggal dalam kita. Nah, bagaimana caranya supaya Kristus tinggal nyaman dalam diri kita? Kita lihat ayat selanjutnya dikatakan, dalam hati saudara karena iman saudara kepadanya. Iman kepada apa? Semoga saudara berakar kuat. Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dan bukti. Nah, pertanyaannya, kemana kita mau berdasar? Dikatakan semoga saudara berakar kuat dalam kasih Allah yang ajaib itu. Bukan berakar kuat dalam berkat-berkat Tuhan. Bukan berakar kuat dalam suasana-suasana yang nyaman-nyaman saja. Tidak. Tetapi berakar kuat dalam kasih Allah yang ajaib itu. Ketika kita berakar dalam kasih itu, Kristus nyaman tinggal dalam kita. Dan apa yang terjadi kalau Kristus nyaman tinggal dalam saya dan di dalam Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam gereja kita, tinggal dalam keluarga kita, tinggal dalam pekerjaan kita, tinggal dalam usaha yang sedang kita jalani? Apa yang terjadi? Tidak sulit bagi kita untuk mengalami Dia. Kasih Bapa begitu panjang, lebar, dalam, dan tingginya. Dikatakan, dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu, walaupun kasih itu demikian besar, melampaui segala pengetahuan. 3 hal di penghujung firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana supaya kita bisa menjadi saluran kasih Bapa? Yang pertama, kita harus mengalaminya. Bukan dulu, tapi hari ini dan besok. Sehingga apa yang kita ceritakan kepada orang lain bukan kasih yang dulu, tapi kasih itu selalu baru setiap hari. Ratapan berkata, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yang pertama, sebagai orang percaya kita perlu mengalami kasih itu setiap hari. Yang kedua, kita mesti hidup dalam kebersamaan. Artinya kita hidup dalam komunitas. Kita gak bisa menjadi saluran kasih Bapa kalau kita milih jalan seorang diri. Kita hanya bisa mengerti kasih Bapa yang panjang, lebar, dalam, dan tinggi kalau kita berada tertanam dalam komunitas. Ketika kita berada dalam sebuah komunitas, kita akan lihat, oh ada orang lain yang masalahnya lebih besar dari saya. Sehingga kita tidak sibuk memikirkan kekurangan kita. Ketika kita dalam komunitas, kita akan lihat, oh ada orang yang lebih kecewa hidupnya daripada saya. Sehingga kita tidak sibuk membicarakan kekurangan orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita belajar mengerti kasih Bapa dan mempraktekkan kasih Bapa ketika kita tertanam dalam satu komunitas. Oleh sebab itu pilihlah komunitas kita pada hari ini. Pilih, pertahankan keluarga kita. Pertahankan kesatuan yang Tuhan berikan kepada kita, berapapun harganya. Yang ketiga, menjadi saluran kasih itu. Kita hanya bisa mengerti kasih Bapa kalau kita merelakan diri kita jadi saluran kasih itu. Perjanjian Baru mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Karena ketika kita cinta akan materi yang kita punya, kita gak akan bisa memberi. Dan ketika kita gak bisa memberi, kita gak akan belajar mengenai kasih. Dan kalau kita gak bisa belajar mengenai kasih, Kristus gak mungkin tinggal dalam kita. Karena tanda Kristus tinggal dalam kita, tinggal dalam gereja kita, tinggal dalam keluarga kita, tandanya ada kasih dalam diri orang percaya. Dan kasih itu bukan kasih dunia, kasih yang berbicara pamrih, kasih yang bicara imbalan, tidak. Tapi kasih itu adalah kasih agape, kasih tanpa syarat,
kasih yang digerakkan oleh belas kasihan. Saya berdoa dan saya percaya ini semua menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penolong bagi kita, pengingat bagi kita, supaya kita mempraktekkan kasih Bapa dimanapun kita ada. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih Kau mengasihi kami. Buat kasih, Terima kasih kebaikan. bercinta, Terima kasih Tuhan, karena kami telah ditebus dengan harga yang mahal. buat Dan kasih, harga yang mahal. Terima kasih cintamu dalam kasih-Mu. hidupku. Buat diri menyaksikan Kami siap setia melakukan membuat kehendak-Mu. akan hadirmu. Memuji namamu Tuhan, kami menyembahmu. Terima kasih. salib-Mu mengerjakan perbuatan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Salib-Mu telah mengerjakan yang besar. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Kita akan satu meja dengan Tuhan Yesus. Saya mengundang bagi kita semua yang sudah percaya akan kematiannya dan yang sudah percaya akan kelahiran baru, marilah kita ikut dalam perjamuan kudus ini. Saya mengundang kita untuk mengangkat roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Saya bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita adalah lambang akan tubuh Kristus, lambang pengorbanannya di kayu salib, yang kita terima secara cuma-cuma, tetapi tidak diberi dengan harga yang murah.
Saya mengundang kita semua untuk memecahkan roti ini. Dan terimalah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus. Saya mengundang kita untuk mengangkat cawan yang berisi anggur, lambang daripada darah Yesus. Ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Darahnya yang tercurah bagi kita untuk keselamatan dan untuk menebus segala sakit penyakit kita. Terimalah dengan iman. Jadikan ini peringatan akan kematiannya. Dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, kita sembah Tuhan, kita angkat pujian kita sekali lagi sambil dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur bahwa salibnya yang terbesar dalam hidup kita. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Ini janji kami kepadamu Tuhan, bahwa kami mau berdiri dan memberikan sebuah kesaksian bahwa Engkau setia dan Engkau benar-benar hidup di dalam kami. Terpujilah namamu Tuhan, buat waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan untuk satu meja dengan Engkau. Terima kasih di bulan yang baru kami belajar mengenai kasih Bapa, kasih yang melampaui segala pengetahuan. Memang tidak mudah bagi kami untuk mengerti akan kasih-Mu kepada kami. Tapi kalau kami mengalaminya, kami hidup dalam satu komunitas, dan kami memilih untuk menjadi saluran kasih itu, kami percaya bahwa kami akan mengerti akan kasih Bapa kepada kami. Roh Kudus, ajari kami untuk mengalami kasih itu setiap hari. Bukan hanya pada waktu-waktu yang lampau, tetapi hari ini dan seterusnya kami alami kasih Bapa. Jadikan gereja-Mu, gereja yang tergerak oleh belas kasihan, melihat orang yang kekurangan, melihat orang yang membutuhkan. Jangan biarkan gereja Tuhan menjadi gereja yang tutup mata akan apa yang diperlukan oleh dunia ini. Pakai kami, kirimkan kami Tuhan. Kami tidak hanya berdoa saja, tetapi kami minta kirimkan kami. Pakai kami, perlengkapi kami. Supaya kami menjadi saluran kasih-Mu bagi orang lain. Dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan kami berdoa bagi persembahan kami. Berkatilah apa yang kami berikan. Persembahan, penginjilan, ucapan syukur, perpuluhan. Berkatilah Tuhan. Apa yang tinggal pada kami, beri hikmat bagi kami Roh Kudus, sehingga apa yang tinggal tidak berkekurangan tapi berkelimpahan. Kami berdoa bagi apa yang sedang dikerjakan, limpahi dengan rahmat dan limpahi dengan berkat yang melimpah. Bahkan mungkin ada yang sedang memulai usaha atau bisnis baru, jamah Tuhan Yesus, berkatilah bisnisnya.
kuatkan dia, mampukan dia untuk berjuang bersama-sama dengan Engkau dalam bisnis yang sedang mereka jalani. Tuhan, kami berdoa bagi semua yang sedang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya semua yang hari ini menerima perjamuan kudus bersama-sama, kami diingatkan bahwa kami sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami serahkan kepadamu. Apapun tantangan yang sedang dihadapi, Tuhan beri jalan keluar. Dan kami berdoa, awasi pemerintahan kami, sehingga mereka bertindak hati-hati. Jangan sampai teledor, keluar daripada apa yang seharusnya mereka kerjakan. Dan kami berdoa juga bagi Sumatera Barat dan Kota Padang. Berdoa selama bulan puasa, Tuhan jagakan kota kami. Kekurangan yang sedang terjadi, musim panas yang sedang kami hadapi, Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Dan kami percaya hujan daripadamu tidak pernah terlambat Tuhan memberkati kota kami. Terima kasih Bapak, berkati juga gembala sidang, keluarga, para core team, full timer dalam gereja ini, para pelayan-pelayan, volunteers dalam gereja ini Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang pada hari ini sudah berjerih lelah untuk berdoa, mempersiapkan segala sesuatunya, berkati mereka semua. Secara khusus berkatilah gembala sidang kami, Tuhan berikan umur panjang, kekuatan, Tuhan berikan juga tuntunan ilahi, sehingga hamba-Mu terus menangkap pewahyuan hari demi hari, untuk dapat menuntun dan dapat menggembalakan gereja-Mu sampai kepada panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya di usia yang baru yaitu ke-28 tahun, Tuhan akan mencurahkan lagi roh-Nya, mencurahkan lagi visinya bagi kami, sehingga kami menjadi gereja yang berdampak. Terlebih dahulu bagi Yerusalem kami, baru Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah kami. Kami sangat bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami patahkan dan kami hancurkan segala roh maut, tabrakan, pandemi, wabah, virus tidak bisa menjamah kehidupan kami yang percaya. Di dalam nama Yesus, mengalami firman Tuhan berurat, berakar, berbuah dan berganda di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami. Terima kasih. Marilah kita angkat tangan kita ke surga dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah yang penuh kasih mesra, kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan yang bangkit. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, menjadi sahabat bagi kita dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dan semua kita yang percaya berkata, Amin. 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 Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih.